pada bagian kedua. Untuk itu mari saudara-saudara kita membuka nyanyian NKB. Kita bernyanyi dari nyanyian NKB nomor 21 pada ayatnya yang pertama hingga pada ayatnya yang ketiga. Yesus Tuhanku, Dia maha
Mari saudara-saudara kita mempersiapkan nyanyian NKB nomor 73. Kita akan bernyanyi pada ayatnya yang pertama setelah kita mendengarkan hukum Tuhan. Untuk itu saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Dengarkanlah hukum Tuhan di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-12 pada ayatnya yang ke-29 hingga ayatnya yang ke-31. Demikian bunyi hukum Tuhan. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatan. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Tiba saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa mohon pertolongan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga. Bapa yang senantiasa kami sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Bersyukur kepadamu ya Allah, karena selalu satu persekutuan umat-Mu boleh menyaksikan sungguh luar biasa cinta kasih Tuhan yang begitu nyata menuntun dan memberkati kami melewati satu minggu yang sudah berlalu. Dan saat ini ya Allah, dalam kesiapan hati kami masuk di dalam rumah-Mu yang kudus, memuji-muji kebesaran-Mu, dan kami akan belajar kebenaran firman. Kami mohon pertolongan daripada-Mu ya Allah. Biarlah kuasa-Mu melalui kuasa Roh Kudus memampukan kami, baik hamba-Mu yang telah mempersiapkan firman ini maupun setiap umat-Mu yang akan mendengar. Biarlah masing-masing kami diberkati, sehingga melalui pembacaan dan pemberitaan firman hari ini tertanam di dalam hati kami. Kami boleh bawa pulang firman ini untuk kami lakukan di dalam hidup kami. Dan kami menjadi surat-surat yang terbuka untuk memberitakan Kristus yang tersalib. Sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Ya Allah, berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap mendengarkan kebenaran firman. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan di hari ini telah saya persiapkan di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam kitab Amos pada pasalnya yang kelima, pada ayatnya yang ke-18 hingga
hingga pada ayatnya yang ke-24. Amos pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-18 hingga pada ayatnya yang ke-24 kita akan baca secara berbalasan. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-18, saudara-saudara membaca ayatnya yang ke-19 dan terus selanjutnya hingga ayatnya yang ke-24. Amos pasal 5 ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Hari Tuhan. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hai, hari itu kegelapan, bukan terang. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Akan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Kita sama-sama ayatnya yang ke-24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia kita yang mendengar firman ini, dan ketika kita belajar dalam merenungkan firman Tuhan, kita dikuatkan dan kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dimanapun kita berada. Kita akan mengaminkan firman Tuhan ini dengan bernyanyi dari nyanyian NKB 115 pada ayatnya yang pertama dan kedua. Setelah itu saya mempersilakan persembahan pujian solo dari seorang remaja.
mempersembahkan pujiannya. Tuhan memberkati suaramu untuk selalu memuji dan memuliakan kebesaran. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bersama kita telah membaca dan mendengarkan firman Tuhan di dalam kitab Amos pasalnya yang kelima, pada ayatnya yang ke-18 hingga pada ayatnya yang ke-24. Nah, tentu saudara-saudara, siapapun kita, setiap orang pasti pernah berharap baik kepada Tuhan, berharap baik kepada sesama-sesama kita. Kita berharap kepada suami sebagai istri untuk menyaksikan bagaimana keharmonisan di dalam rumah tangga. Suami dapat berperan dengan baik, dan demikian juga sebagai istri juga berperan dengan baik, sehingga keharmonisan di dalam rumah tangga selaku suami istri dan juga anak-anak dapat berjalan dengan baik. Nah, saudara-saudara, ironisnya setiap orang juga pernah mengalami pengharapan tersebut yang kandas di tengah jalan, dan ada beragam penyebab, faktor penyebab. Salah satunya adalah memiliki pengharapan yang salah atau berharap pada yang benar dengan cara
yang salah. Saudara, kita melihat pembacaan firman hari ini bagaimana bangsa Israel melakukan kesalahan di atas. Kalau kita melihat dari pembacaan pasal-pasal sebelumnya, dari pasal yang kelima ayatnya yang pertama hingga pada ayatnya yang ke-17, dan bangsa Israel, mereka menganggap Tuhan sebagai pembela dalam kehidupan mereka, pembela yang sedang menjadi musuh mereka. Mereka berpikir bahwa Allah adalah Allah yang mengasihi mereka, sekalipun ada banyak pelanggaran yang mereka lakukan. Nah, saudara-saudara, menjadi anak-anak Allah, itulah kebanggaan mereka. Itulah harapan mereka bahwa ketika kami adalah anak-anak Allah, kami adalah umat pilihan Allah, kami senantiasa diberkati, kami senantiasa menikmati berkat-berkat Allah dalam hidup. Ternyata yang akan terjadi pada mereka justru sebaliknya. Tuhan memang datang dengan segera, tetapi untuk menjatuhkan hukuman atas mereka. Saudara-saudara, melalui teks pembacaan kita hari ini, kita akan belajar dua hal yang sangat dibutuhkan oleh umat Tuhan. Yang pertama adalah bagaimana teologi yang benar dan ibadah yang benar. Apa yang kita percayai harus lurus. Begitu pula ibadah kita harus tulus. Dan kedua-duanya harus bersama-sama ada dalam kehidupan kita sebagai umat Allah. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat yang pertama. Konsep tentang hari Tuhan yang salah dari bangsa Israel. Dan semoga konsep yang kita belajar hari ini menjadi pelajaran bagi saudara dan saya untuk menjalani hari-hari hidup yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya kita jalani saat ini. Nah, saudara, ide tentang kedatangan Tuhan itu sudah disinggung di akhir ayat 17. Pada ayat yang ke-17, dan di segala kebun anggur akan ada ratapan apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu, firman Tuhan. Jadi Allah mau menyampaikan bahwa ketika dia hadir, ketika dia datang, akan ada ratapan dan gertakan gigi. Saudara-saudara, ketika kita melihat di dalam ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-20, melanjutkan ide ini, bahwa secara spesifik dan secara detail kedatangan Tuhan yang dimaksud di ayat 17 tadi ternyata bukan kedatangan yang biasa. Amos sedang membicarakan tentang kedatangan Tuhan dan momen yang khusus yang disebut hari Tuhan. Saudara, istilah hari Tuhan berkali-kali muncul dalam Alkitab, terutama di dalam kitab para nabi, di dalam kitab Yeremia pasal 13 pada ayatnya yang ke-6, kitab Yeremia pasalnya yang ke-46 ayatnya yang ke-10, di dalam kitab Amos pasal 5 ayatnya yang ke-18 dan hingga pada ayatnya yang ke-20. Nah, saudara-saudara, dari semua pemunculan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hari Tuhan bersifat eskatologis, di mana dalam konteks peperangan Allah akan datang, tetapi di dalamnya kita sebagai anak-anak Allah akan menikmati hukuman dan juga kasih Allah. Apakah kita akan masuk di dalam kumpulan
itulah Allah akan menampakkan diri dengan segala kekuasaan dan kegemilangannya, di mana kalau saudara baca di dalam kitab Yeremia menjelaskan hari Tuhan sebagai hari itu ialah hari Tuhan Allah semesta alam, hari pembalasan untuk melakukan pembalasan kepada para lawan. Itu di dalam Yeremia pasal 46 pada ayatnya yang ke-10a. Nah saudara, walaupun sama-sama menggunakan istilah hari Tuhan dan meyakini kedatangan Allah yang segera, Amos dan bangsa Israel ternyata memiliki pemahaman yang berbeda tentang hari itu. Walaupun sama-sama mengharapkan kedatangan hari itu, keduanya memiliki pengharapan dan respon yang berbeda. Bagi Amos, hari Tuhan berarti hari kekalahan. Bagi bangsa Israel, kedatangan hari itu merupakan hari kemenangan. Nah saudara-saudara, Amos menegur konsep teologis yang keliru dan pengharapan palsu yang dimiliki oleh bangsa Israel. Tindakan bangsa Israel yang menginginkan hari Tuhan merupakan sebuah kesalahan besar. Hari itu merupakan momen celaka. Saudara lihat pada pembacaan kita tadi pada ayatnya yang ke-18a. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Amos mau bilang, apa gunanya hari Tuhan itu bagimu kalau engkau akan binasa? Kenapa binasa? Karena tidak ada perubahan di dalam kehidupanmu. Saudara-saudara, sehingga Amos katakan bukan bahagia. Tuhan memang akan datang dengan segala kemuliaan yang bersinar. Tetapi bagi bangsa Israel, hari itu justru merupakan hari kegelapan. Hari kegelapan bagi mereka yang tidak taat dan tidak setia kepada Allah. Bukan hari terang. Hari yang penuh dengan kelam, hari yang penuh dengan kelam kabut dan tidak bercahaya. Ada pertentangan antara pemahaman Amos dan juga pemahaman bangsa Israel. Untuk itu Allah melalui Nabi Amos menasihati bangsa Israel. Saudara-saudara, ini perbedaan terletak pada identifikasi bagaimana lawan yang akan diperangi oleh Tuhan. Bangsa Israel memahami lawan sebagai bangsa asing. Entah itu bangsa Asyur, entah itu Babel yang akan mencoba menguasai Israel. Dan berbagai macam ancaman hukuman yang sudah diucapkan oleh Amos sejak pada pasal pertama dari kitab Amos tidak terlalu dihiraukan. Hukuman berupa kekalahan perang sukar dimengerti oleh bangsa Israel. Bagaimana mungkin Tuhan membiarkan umatnya dikalahkan oleh lawan-lawannya? Bangsa Israel merasa diri mereka aman-aman saja karena mereka adalah umat pilihan Allah. Saudara, dalam situasi seperti ini, Amos menekankan dua aspek dari kedatangan hari Tuhan. Bahwa kepastian dan kekejutan, kepastian karena Allah yang kudus dan adil pasti akan menjatuhkan hukuman atas pelanggaran. Kejutan karena bangsa Israel tidak akan menyangka bahwa yang akan diperangi dan dihukum oleh Tuhan adalah mereka sendiri, umat pilihan Allah. Saudara-saudara, dua poin di atas diterangkan melalui metafora serangan binatang-binatang buas. Saudara lihat pada ayat pembacaan kita tadi pada ayatnya yang ke-19. Seperti seseorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia, dan ketika dia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut. Jadi saudara-saudara, kalaupun hal itu berhasil dilakukan, bahaya lain yaitu beruang sudah siap untuk menghadang. Bahkan ketika seseorang yang sudah sampai di rumah dan beristirahat sejenak,
bersandar dengan tenang pada sesuatu yang tidak bisa diandalkan untuk mendapatkan keamanan. Kejatuhan adalah keniscayaan dan akan sangat mengejutkan, akan jauh lebih baik apabila seseorang menyadari potensi bahaya dan mulai berjaga-jaga. Artinya, kita sebagai anak-anak Allah di dalam menjalani hari-hari hidup di dunia ini, kita senantiasa mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan jangan bangga bahwa kita adalah orang Kristen, kita adalah umat pilihan Allah. Jadi kalau saya sudah rajin datang ke gereja, saya sudah rajin melakukan ini dan itu yang baik, berarti otomatis hidup saya akan masuk surga. Saudara, itu akan dilihat bagaimana hidup saudara dan saya di dunia. Dalam kebanggaan sebagai anak-anak Allah, dalam kebanggaan menikmati berkat-berkat Allah, kita senantiasa mempraktekkan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara, hal yang kedua, praktek ibadah yang tidak benar yang dilakukan oleh bangsa Israel, dan ini juga menjadi catatan penting bagi saudara dan saya untuk belajar membenahi diri kita sehingga hari-hari hidup yang kita jalani benar-benar adalah hari-hari hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, pada pasal 5 ayat 21 hingga pada ayatnya yang ke-24, ini adalah teguran mengenai ibadah yang tidak benar. Pada ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-24 memiliki keterkaitan dengan konsep teologis dan pengharapan yang tidak benar. Pengharapan yang keliru tersebut berhubungan dengan ibadah bangsa Israel. Bangsa ini tidak merasa diri sebagai lawan Tuhan karena mereka merasa masih beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak meninggalkan Tuhan. Kesalahan ini sangat mungkin dipengaruhi oleh konsep populer ibadah-ibadah kuno yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain, di mana para pemuja berhala terbiasa melihat persembahan korban kepada para dewa sebagai bagian terpenting di dalam keagamaan mereka. Dan ibadah komunal ini tidak terlalu berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari mereka selama para dewa tersebut tetap dilayani melalui sesajen atau korban. Kehidupan mereka akan baik-baik saja. Jadi mereka berpikir, kalau saya sudah mempersembahkan korban, sesajian yang sudah saya persembahkan, berarti hidup saya akan selamat. Saudara-saudara, para dewa tidak akan mendatangkan malapetaka kepada mereka karena mereka sudah mempersembahkan korban persembahan. Saudara-saudara, konsep ini jelas bertabrakan dengan ajaran Alkitab. Tidak ada pemisahan antara ibadah komunal dan kehidupan moral. Ibadah yang benar melampaui batasan bangunan atau ritual. Kita datang beribadah dan itu dinyatakan di dalam hidup dan tingkah laku bagaimana hidup kita di luar. Saudara, jika dilihat secara teliti tidak ada kekeliruan ritual dalam ibadah bangsa Israel. Pasal 5 ayatnya yang ke-21 hingga 24. Semua dilakukan mereka memang diperintahkan di dalam kitab Taurat. Allah memang menghendaki persembahan korban dari umatnya. Umat Allah juga dinasihati untuk mengingat dan merayakan karya Allah yang ajaib melalui hari-hari raya tertentu. Hanya juga Tuhan menyukai puji-pujian umat. Nah, saudara-saudara, bangsa Israel pada zaman Amos bahkan tidak segan-segan untuk memberikan persembahan korban yang tambun, keselamatan berupa ternak yang tambun, yang gemuk, yang terbaik. Yang salah adalah ibadah yang tidak membawa pengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan secara utuh. Saudara-saudara, ibadah bukan sekedar pertunjukan keindahan
dia memandang ibadah itu dengan respon yang sangat negatif. Karena bangsa Israel datang mempersembahkan korban, mereka merasa bahwa sudah itu yang terbaik, tetapi mereka kembali dalam hidup setiap hari, mereka jauh dari Tuhan. Hidup mereka tidak sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan, yang Tuhan inginkan, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mari saudara-saudara yang diberkati Tuhan, menurut Alkitab, ritual yang dipisahkan dari moral merupakan praktek yang tidak rasional. Bagaimana mungkin seseorang memuji sifat-sifat Allah, misalnya Allah adalah adil, Allah adalah hidup dengan kasih dan kebenaran, tapi dalam kehidupan sehari-hari orang yang memuji tadi memiliki kehidupan yang membenci sesat, sifat-sifat hidupnya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bagaimana mungkin seseorang mematuhi perintah Allah untuk melakukan ibadah tetapi melanggar perintah-perintah Allah yang lain? Bagaimana mungkin seseorang mempersembahkan korban penghapusan dosa tetapi tanpa dia mengakui dosa-dosanya? Saudara, bagaimana mungkin seseorang dengan antusias mengingat semua karya Allah dalam hidupnya tetapi melupakan kehendak Allah bagi dia? Kehendak Allah bagi saudara dan saya adalah garam dan terang yang menerangi dunia ini dan menggarami dunia yang sudah mulai membusuk. Yang diharapkan oleh Tuhan adalah keadilan dan kebenaran yang melimpah dan konsisten, air yang bergulung-gulung, merujuk pada ombak di lautan yang kuat dan tidak pernah berhenti, bukan sekedar air yang menggenang atau mengalir pelan. Sungai yang selalu mengalir. Saudara-saudara, dari ayat-ayat ini merujuk pada aliran mata air yang terus ada, bukan sekedar air yang kita menada air hujan ketika air hujan turun. Tetapi yang dimaksud di mana Tuhan menginginkan agar kebenaran dan keadilan terlihat begitu dominan dalam hidup saudara dan saya sebagai umat Allah. Untuk itu saudara-saudara, Injil Yesus Kristus merupakan bukti dan dasar untuk mengharapkan bahwa dominasi kebenaran dan keadilan bukanlah sebuah kemustahilan. Ketika saudara dan saya datang beribadah, berbakti, memuji, memuliakan karya Tuhan, ketika saudara dan saya berada dalam rumah Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi kalau kita balik pulang ke rumah, kita mulai hidup di dalam kemunafikan, kita mulai hidup melakukan berbagai macam kejahatan, kita mulai hidup di dalam kebencian, kita mulai hidup di dalam berbagai macam kelicikan-kelicikan yang terjadi, kita berbaur dengan sifat-sifat dunia, sia-sia kehadiran kita di dalam rumah. Untuk itu mari saudara-saudara, di dalam Roma, saya ajak saudara-saudara kita buka kitab Roma pasalnya yang ketiga. Kitab Roma pasalnya yang ketiga. Kita baca sama-sama pada ayatnya yang ke-21 dan ayatnya yang ke-22. Mari kita sama-sama baca Roma pasal 3 pada ayatnya yang ke-21 dan ayatnya yang ke-22. Kita mulai. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Jadi saudara-saudara, ketika saudara dan saya yang meyakini bahwa hidup kita telah diselamatkan oleh Yesus Kristus, hidup kita telah diangkat dari lumpur dosa yang tadinya memang kita tidak layak di hadapan Allah, tapi karena kasih Allah rela mengorbankan putra tunggalnya Yesus Kristus mati di tiang kayu salib untuk menyelamatkan
kasih, orang yang selalu menyebarkan berbagai macam ketidakadilan, sia-sia hidup kita. Sama artinya dengan bangsa Israel. Apa artinya kamu persembahkan korban yang tambun, korban yang gemuk-gemuk, tapi hidupmu tidak menjadi berkat karena engkau menganggap bahwa engkau adalah umat pilihan Allah, berarti engkau pasti sudah selamat. Belum tentu. Allah akan hadir. Hari Tuhan itu akan datang, saudara-saudara, seperti pencuri. Kita tidak tahu kan? Tapi yang harus saudara dan saya kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita untuk menyambut hari Tuhan. Jadi hari Tuhan yang akan kita sambut bukan hari kecelakaan, tetapi hari kemenangan. Kenapa saya katakan kemenangan? Karena hidup kita di dunia ini melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu mari saudara-saudara, di tengah-tengah perjalanan hidup kita, marilah Injil Yesus Kristus menjadi bukti kasih Allah bagi kita melalui Yesus Kristus. Sehingga dengan iman kita datang memuji, membesarkan nama Tuhan. Dengan iman kita kembali menghadapi berbagai macam kesulitan dan tantangan apapun. Kita senantiasa berusaha untuk mempersembahkan hidup yang terbaik, yang senantiasa memuji, memuliakan karya Tuhan. Melalui kekuatan Injil inilah saudara dan saya, kita dimampukan untuk hidup dalam kebenaran dan di dalam keadilan. Berkaryalah saudara dimanapun Tuhan letakkan, baik di dalam rumah tangga sebagai istri, sebagai suami, baik sebagai pekerja di kantor, baik sebagai pemimpin. Berkarya di dalam takut akan Tuhan, sehingga ibadah tidak sia-sia, tapi ibadah menjadi persembahan berbau harum di hadapan Tuhan. Bahwa saatnya kita akan dikumpulkan di dalam kumpulan domba untuk digiring masuk ke dalam rumah. Tapi kalau tidak ada perubahan di dalam diri kita, kita tidak berjaga-jaga saudara untuk senantiasa melakukan kehendak Tuhan, kita terbuai dengan dunia ini saudara, Tuhan akan datang. Saudara dan saya yang tidak setia, kita akan ada di kumpulan kambing yang akan digiring masuk ke dalam api neraka. Amin. Firman kita bersyukur. Ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan surga, meneraikan firman ini dalam kehidupan kami, bahwa hari Tuhan adalah hari yang penuh dengan kemenangan ketika hidup kami senantiasa mencerminkan kehendak-Mu ya Allah. Biarlah kami tidak seperti bangsa Israel yang memahami hari Tuhan adalah hari sukacita, karena mereka hidup di dalam hadirat Tuhan, namun hidup mereka dalam sehari-hari jauh dari Tuhan. Dan biarlah kami boleh belajar dari bangsa Israel untuk datang beribadah, memuji, memuliakan karya Tuhan dalam hidup kami, dan itu dapat nyata dalam keseharian hidup dimanapun kami berada, sehingga melalui hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu saat ini. Amin. Saudara, kita mempersiapkan nyanyian Mazmur nomor 1 pada ayatnya yang pertama. Kita akan memuji Tuhan setelah pengakuan iman rasuli. Untuk itu saya mengundang kita semua bangkit di hadapan semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita ikrarkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Para saudara, kita menghadiri Tuhan di dalam doa syafaat dan bersama-sama kita akan mengakhiri dengan mengucapkan doa Bapa Kami. Kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang senantiasa kami persembahkan kepadamu ya Allah, karena dalam menjalani hari-hari hidup yang Allah izinkan kami jalani, kami tahu sungguh bahwa ada begitu banyak tantangan yang harus kami hadapi. Tetapi di tengah tantangan yang kami alami, kami senantiasa menyaksikan bahwa kasih setia dan pertolongan Tuhan selalu nyata tepat pada waktu. Untuk itulah ya Allah, pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu. Dan di pagi hari ini ya Allah, selaku anak-anak Tuhan, saat ini bersama-sama kami sudah boleh memuji memuliakan karya Tuhan dalam kehidupan kami. Baik kami yang boleh memuji-muji karya Tuhan melalui puji-pujian selaku satu persekutuan umat-Mu, maupun dalam bentuk nyanyian paduan suara maupun solo. Kami boleh persembahkan semua itu karena di dalam perjalanan hidup kami sangat menikmati kasih dan perlindungan Tuhan. Kami menikmati berkat-berkat Tuhan, berkat kekuatan dan kesehatan, sehingga kami mampu melakukan segala tugas dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, di tempat duduk masing-masing umat-Mu, tentu mereka menaikkan setiap pergumulan hidup. Mereka menaikkan dan melafazkan syukur kepada mereka yang datang membawa kehidupan sebagai suami istri dalam membangun kehidupan rumah tangga, bergumul untuk hidup dan masa depan anak-anak mereka. Mereka yang bergumul dengan berbagai macam rencana-rencana mereka ke depan. Mereka yang bergumul dengan berbagai macam penderitaan, sakit, penyakit. Mereka yang bergumul sebagai anak-anak muda yang terus mendambakan bertemu dengan pasangan hidup mereka. Nyatakan bagi mereka ya Allah, dan taruh di dalam hati mereka bahwasannya gelap tidak dapat bersatu dengan terang, sehingga mereka terus menantikan dan menggumuli hidup mereka, menantikan rancangan Tuhan yang indah. Setiap umat-Mu yang bergumul untuk mendapatkan keturunan Allah, dengarkan setiap gumul mereka ya Allah, dan buka tingkap berkat itu bagi mereka. Bagi setiap ibu-ibu dalam jemaat yang bergumul bersama suami, Tuhan Allah, dengarkan cerita hati mereka ya Allah. Buka kandungan mereka, berkati benih mereka
Allah menyatakan tepat pada waktu. Kami berdoa bersama dengan umat-Mu bagi para janda, duda, dan anak yatim piatu. Dengarkanlah setiap seruan mereka ya Allah. Dalam kesendirian kuatkan iman mereka, sehingga mereka tidak putus asa dalam hidup kesendirian. Tetapi di tengah-tengah perjalanan hidup sebagai anak yatim piatu, janda, duda, mereka tetap memiliki pengharapan bahwa Tuhan adalah pengasih dan penyayang yang senantiasa menyiapkan apa yang mereka butuhkan dan mencukupkan apa yang senantiasa mereka butuhkan dalam hidup mereka. Kami berdoa menyerahkan para lansia, ya Allah, nyatakan kuasa-Mu bagi mereka, sehingga sekalipun usia mereka memasuki masa-masa lanjut, tetapi semangat mereka tetap menjalani hari-hari hidup, diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menjadi contoh dan teladan yang baik di tengah kehidupan keluarga, bahkan di tengah jemaat. Demikian juga ya Allah, kami berdoa menyerahkan setiap umat-Mu yang Tuhan izinkan bekerja di kantor, baik sebagai anggota biasa, baik sebagai karyawan, baik sebagai pemimpin, pejabat. Tuhan, taruh di hati setiap mereka anak-anak-Mu, agar supaya mereka tidak bangga hanya menjadi sebagai anak-anak Allah, tapi dalam kebanggaan sebagai anak-anak Allah, mereka dapat menyatakan dalam sikap hidup, tutur kata, dan tingkah laku mereka yang mencerminkan bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan. Sehingga melalui cara hidup mereka di tempat di mana mereka berkarya sebagai pemimpin, mereka diberkati, bahkan tempat di mana mereka melayani juga diberkati. Ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berdoa menyerahkan seluruh keberadaan hidup umat-Mu. Dengarkanlah setiap pergumulan umat-Mu ya Allah, dan jawablah sesuai dengan rancangan Tuhan yang selalu nyata, tepat pada waktunya. Di saat ini ya Allah, kami berdoa menyerahkan beberapa umat-Mu yang sudah lama dalam pergumulan penderitaan sakit penyakit. Kami berdoa menyerahkan terkasih Bapak Abraham Kambuno, terkasih Bapak Yakob Sitopa, terkasih Saudara Nelsi Bongga Padang, terkasih Saudara Yudhistira, Saudara Adiatma, terkasih Nyonya Sarapoli, dan terkasih Bapak Dahari. Terkasih orang tua kami, Nenek Bintang, yang masih dalam perawatan di Makassar. Ya Tuhan, nyatakan kuasa, sehingga mereka yang sudah lama dalam penderitaan sakit penyakit, mereka boleh memperoleh kekuatan dan kesembuhan, bahkan tetap memiliki semangat untuk berjuang melawan sakit penyakit yang mereka alami, dan tetap memiliki keyakinan bahwa Tuhan Yesus sanggup memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami berdoa menyerahkan terkasih hamba-Mu Ibu Delima bersama dengan saudara-saudara yang mengantar ibu terkasih yang ada di Makassar mendapatkan perawatan. Tuhan, kuatkan mereka. Berkati setiap usaha keluarga, berkati para dokter, perawat yang menangani pengobatan hamba-Mu Nenek Bintang, sehingga ibu terkasih boleh memperoleh kekuatan dan kesembuhan dan dapat kembali pulang ke Mamuju tanpa kekurangan apapun. Ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, di saat ini juga kami berdoa menyerahkan panitia pembangunan rumah Tuhan
Demikian juga ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga. Tuntun dan berkati setiap kami umat-Mu, sehingga melaluinya ya Allah kami senantiasa mengucap syukur kepada karena kasih Tuhan selalu nyata. Tuhan campur tangan, Tuhan buka jalan, sehingga setiap seruan dan permohonan kami untuk melihat akan kelancaran pembangunan rumah Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib, berkat-Mu terus mengalir, sehingga pembangunan ini terus berjalan di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Demikian juga ya Allah kami berdoa menyerahkan panitia perayaan Natal. Tuhan memberkati setiap usaha-usaha mereka ya Allah, sehingga setiap panitia mereka boleh bekerja dengan sungguh. Usaha-usaha yang mereka lakukan Allah berkati, sehingga tepat pada waktunya pelaksanaan perayaan Natal dapat dilaksanakan. Semuanya hormat dan kemuliaan nama Tuhan kami persembahkan. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa menyerahkan semua kami sebagai perangkat pelayan, baik sebagai BPK di dalam jemaat ini, baik sebagai pengurus dapel, baik sebagai penatua dan syamas, baik sebagai poster, baik sebagai tenaga PU, baik sebagai anak-anak Tuhan yang terus mengambil pelayanan dalam kebaktian minggu ini. Ya Tuhan, Engkau berkati semua kami, sehingga kami senantiasa bertanggung jawab, memiliki hati sebagai seorang hamba untuk setia melaksanakan tugas dan pelayanan, sekalipun di dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan kami masing-masing yang luar biasa padat pekerjaan kami, tetapi kami senantiasa melihat akan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga melaluinya ya Allah nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Saat ini juga kami berdoa menyerahkan beberapa umat-Mu yang boleh Tuhan tambahkan 1 tahun di dalam perjalanan hidup mereka. Terkasih Bapak Immanuel Monggesang, terkasih Christine Karissa, terkasih Yeni Arwan Lepan, terkasih anak Rafael Alexander, terkasih anak Sisi Ivana, terkasih Elvia Tamandaran, terkasih saudara kami Andre dan saudara Megawati. Ya Allah, 1 tahun yang Tuhan tambahkan, biarlah membuat anak-anak-Mu ini terus bersyukur dan mempersembahkan hidup yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga di dalam syukur mereka senantiasa mereka menyadari bahwa kesempatan yang Tuhan berikan dengan bertambahnya 1 tahun dalam hidup mereka membuat mereka mampu menjalani hari-hari hidup yang Tuhan percayakan dan mempersembahkan kehidupan yang terbaik yang menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berdoa menyerahkan anak-anak kami yang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan. Buka tingkap berkat-Mu bagi mereka ya Allah, sehingga anak-anak kami yang terus bergumul berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, tingkap berkat-Mu Allah bukakan bagi mereka. Teristimewa anak-anak kami yang sementara ini mengikuti ujian di kepolisian. Tuhan, tahap demi tahap mereka sudah lewati dan memasuki minggu-minggu di mana mereka memasuki minggu tenang untuk menantikan waktunya Tuhan bagi mereka. Ya Tuhan, Engkau gerakkan hati setiap pemimpin-pemimpin, hati setiap panitia yang melakukan penilaian-penilaian bagi anak-anak kami. Tuhan, buka tingkap berkat-Mu bagi mereka, sehingga anak-anak kami yang sementara ini mengikuti ujian, mengikuti tes di tingkat polisi maupun TNI, Polri, Tuhan Allah buka tingkap berkat bagi mereka. Buka jalan bagi anak-anak kami. Setiap anak-anak Tuhan yang dipakai menjadi saluran berkat, Tuhan gerakan hati mereka, sehingga mereka boleh memberikan nilai yang terbaik sesuai dengan apa yang anak-anak kami juga berikan, sehingga keberhasilan boleh kami terima karena Allah berkarya di dalam. Kami serahkan seluruh hidup anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Jadilah sesuai dengan rancangan Tuhan. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, demikian juga kami berdoa menyerahkan terkasih beberapa anak-anak kami
keluarga bersama dengan semua saudara-saudara, sehingga dalam semua persiapan-persiapan yang dilakukan hingga pelayanan konseling pranikah semuanya boleh berlangsung tanpa kekurangan apapun. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu ya Allah, dan jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berdoa menyerahkan pimpinan bangsa dan negara kami. Kami percaya sungguh mereka adalah perwakilan Allah di dunia ini, sehingga kami berdoa menyerahkan pimpinan kami yang ada di pusat, Bapak Presiden dan Wakil Presiden bersama para menteri, sampai kepada pemimpin-pemimpin yang ada di desa-desa, di dusun-dusun. Allah memberkati mereka, sehingga mereka boleh bekerja dengan jujur dan takut akan Tuhan, sehingga kepemimpinan mereka menjadi berkat bagi semua masyarakat, dan masyarakat menikmati hasil dari kepemimpinan yang jujur dan takut akan Tuhan. Demikian juga gereja-Mu, Gereja Kristen Sulawesi Barat, pimpinan gereja kami tingkat sinode, tingkat klasis, sampai kepada jemaat-jemaat, Allah berkati. Secara khusus pimpinan gereja Kristen Sulawesi Barat, Tuhan Allah memberkati dengan berbagai macam tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Biarlah mereka diberikan kemampuan untuk setia melaksanakan tanggung jawab ini, sehingga kami boleh menyaksikan bahwasanya gereja Kristen Sulawesi Barat semakin bertumbuh berkembang dan menghasilkan buah-buah yang baik di tengah-tengah kehidupan setiap umat-Mu. Demikian juga kami berdoa menyerahkan sekolah STT Sulbar. Tuhan memberkati pimpinan sekolah ini, Tuhan memberkati para dosen, Tuhan memberkati setiap mahasiswa yang sementara dididik di dalam. Biarlah ya Allah, sekolah ini semakin dipakai Tuhan secara luar biasa, menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat ini. Tuhan taruh di hati setiap anak-anak Tuhan juga untuk terpanggil datang mengikuti pendidikan di sekolah ini, sehingga mereka boleh disiapkan menjadi tenaga-tenaga yang siap dipakai sebagai pelayan-pelayan Tuhan, baik di sekolah bahkan di jemaat-jemaat. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, jadilah sesuai dengan rancangan Tuhan bagi STT Sulbar ini. Demikian juga ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga. Selanjutnya perjalanan kehidupan kami memasuki minggu yang baru, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tuntun sertai kami, sehingga dalam memasuki minggu yang baru, dalam melakukan segala aktivitas yang Tuhan percayakan, biarlah kami boleh senantiasa bekerja dengan jujur dan takut akan Tuhan, sehingga semua kami sebagai umat Tuhan, sebagai pelayan, kami masing-masing bertanggung jawab untuk melakukan tugas dan pelayanan kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Allah. Sendirikanlah telinga kasih setia-Mu, dengarkanlah setiap seruan dan permohonan kami ini, karena kami datang dan persembahkan hidup kami ini, hidup semua umat-Mu ke tangan Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, menjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita akan memberikan korban syukur kita, dan sebelum kita memberikan korban syukur kita, saudara-saudara, dengarkanlah nats firman Tuhan yang terambil dari dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-9 pada ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-7. Nats firman Tuhan berbunyi, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
atas kesempatan dan waktu yang Tuhan boleh anugerahkan di dalam kehidupan kami, sehingga di dalam kebaktian kami pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh mengulurkan tangan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas segala berkat Tuhan yang terus terjadi di dalam kehidupan kami. Berkati persembahan kami ini ya Tuhan, biarlah tidak menjadi kekurangan di dalam kehidupan kami, tetapi biarlah berkat Tuhan akan terus mengalir di dalam kehidupan kami. Dan persembahan yang telah kami kumpulkan ini dapat kami pakai untuk pelayanan kami di tengah-tengah jemaat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mempersiapkan diri kita menerima berkat Tuhan, kita memuji Tuhan dari nyanyian NKB 104 pada ayatnya yang pertama dan kedua. Kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai lagu penutup kita muliakan nama Tuhan di dalam NKB 201. Kita lakukan bait pertama dan baitnya yang kedua. Berjalan setahu
atas nama jemaat mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan yang telah melayani pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.